Don't forget to subscribe, like and comment below. Today, Topic Joss presents Pembunuh yang menyebut dirinya Zodiac Killer. Dia justru sengaja mencari perhatian publik dan menikmati saat-saat ketika sukses mengejek polisi dengan catatan yang ditinggalkannya. Zodiac Killer setidaknya telah membunuh 5 orang di area San Francisco Bay di antara tahun 1968 dan 1969. Korban pertamanya David Faraday yang berumur 17 dan kekasihnya Betty Lou Jensen yang berumur 16. Dan keduanya ditembak mati di dekat mobil mereka menjelang Natal, tepatnya pada 20 Desember 1968 di Jalan Danau Herman dekat Vallejo. Dan pada 5 Juli 1969, Darwin dan Mike Mackey yang tengah berada di dalam mobil milik Perrin didatangi oleh Zodiac Killer yang membawa lampu senter dan sebuah senjata api. Pria misterius itu menembak ke arah mereka, membunuh Perrin dan membuat Mackey luka parah. Kurang dari 1 jam setelah peristiwa itu, seorang pria menghubungi Departemen Kepolisian Vallejo dan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sampai pada bulan Agustus 1969, sebuah surat dikirim ke media. Surat itu bertuliskan, "Dear Editor, sayalah pembunuh 2 remaja pada Natal tahun lalu di Lake Herman." Surat itu berisi detail yang hanya diketahui oleh si pembunuh. Menurut laporan otoritas, dia mengancam akan membunuh lebih banyak korban jika surat itu tidak dimuat di halaman depan setiap surat kabar. Di dalam amplop surat itu juga berisi beberapa sandi yang kemudian diberi nama Sandi 408. "Saya suka membunuh karena itu sangat menyenangkan," ungkap sandi pertama yang telah dipecahkan. Sandi itu membingungkan polisi, tetapi kemudian dipecahkan oleh guru sekolah yang bernama Donald Herden dan istrinya. Sandi itu berbunyi, "Membunuh manusia lebih menyenangkan daripada membunuh hewan liar di hutan, dikarenakan manusia adalah hewan yang paling berbahaya." Meskipun begitu, sang killer rupanya masih meninggalkan banyak surat yang berisi banyak sandi dan teka-teki. Dan pada akhir 2020, sandi terakhirnya terkuak, namun sosoknya masih belum terungkap. Dia terus berhubungan dengan pihak kepolisian dan jurnalis lewat surat. Saat detektif dari berbagai departemen kepolisian bergegas untuk mengidentifikasi sosok sebenarnya Zodiac Killer, dia mengirim surat lain ke pihak media di mana dia pertama kali menggunakan nama aliasnya. Setiap huruf yang digunakan sang pembunuh punya simbol, seperti lingkaran dengan salib, mirip tanda bidik pada teropong senapan. Salah satu perbuatan keji, mengerikan dan brutal yang dilakukan Zodiac Killer di antaranya adalah serangan 27 September 1969. Dan korbannya Brian Harnell dan Cecilia Shepard, yang keduanya tengah menikmati hari mereka di tepi danau. Dan tiba-tiba seorang pria muncul memegang senjata, memakai kostum bertudung kepala dengan lingkaran salib putih yang dijahit di dadanya seperti tanda bidikan senjata. Dia mengatakan kepada kedua remaja itu bahwa dia baru melarikan diri dari penjara dan membutuhkan uang serta mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Pria itu lantas mengikat kedua pergelangan tangan remaja dengan tali jemuran plastik yang sudah disiapkan sebelumnya. Tiba-tiba saja, sang pria itu menyerang Brian sebanyak 6 kali tusukan di punggung. Lalu Shepard juga mengalami hal yang sama, 10 tikaman sampai tewas. Dan pria itu lalu meninggalkan jejak berupa gambar lingkaran melintang di pintu mobil Brian. Di sana dia menulis juga tanggal dan lokasi serangan yang dia lakukan sebelumnya. Dia juga menulis tanggal hari itu, jam 6.30 serta simbol-simbol lain. Dan pada pukul 19.40, seorang pria melaporkan kepada Departemen Kepolisian yang cukup dekat dengan lokasi kejadian bahwa ada pembunuhan bertingkat. Pria itu memberikan deskripsi mobil Brian dan memberi petunjuk kepada petugas di mana peristiwa terjadi. Di akhir telepon, pria itu mengaku, "Akulah yang membunuh mereka." Meskipun laporan kemudian mengatakan bahwa Brian Hartnell berhasil selamat dari luka tusukan yang dideritanya. Dan tidak berhenti sampai di situ, si Zodiac Killer menyerang kembali korbannya pada 11 Oktober 1969. Dia menembak sopir taksi di San Francisco
Sopir taksi tersebut diserang di persimpangan Washington dan Cherry Street. Zodiac Killer membunuh sopir malang itu dengan menyamar sebagai penumpang. Dia membunuh si supir taksi dengan tembakan di kepala lalu melepas sehelai kemeja yang dipakai. Sebelum polisi tiba, pelaku sudah berjalan pergi dan ketika itu broadcast radio polisi melaporkan rincian tersangka dengan keliru. Mereka mengatakan pelaku adalah orang kulit hitam. Petugas polisi yang datang ke lokasi kejadian melihat seorang pria yang sesuai dengan deskripsi tentang pelaku, namun karena dia berkulit putih, maka dia tidak menghentikannya. Dan tak lama kemudian Zodiac Killer lagi-lagi mengirim amplop kepada media. Dan kali ini berisi kemeja dengan motif garis milik sang sopir taksi yang sudah berlumuran darah. Pembunuh berdarah dingin itu selalu melakukan komunikasi dengan polisi dan jurnalis selama bertahun-tahun. Salah satu suratnya mengancam menargetkan bus sekolah dan akan menculik anak-anak ketika mereka keluar dari bis. Dan penjahat itu juga mengancam akan membunuh lebih banyak lagi korban. Namun meski detektif mencurigai beberapa kasus yang serupa, mereka tidak bisa membuktikannya. Surat-surat dari Zodiac Killer berakhir pada tahun 1974. Di surat terakhirnya, sang pembunuh mengatakan bahwa dia menonton film The Exorcist. Dia mengatakan film itu adalah film terbaik yang pernah dia saksikan. Halaman selanjutnya, dia mengakhiri surat itu dengan FBI mengetahui bahwa sandi yang dikaitkan dengan Zodiac Killer baru-baru ini dipecahkan oleh seorang warga negara. Bunyi pernyataan itu. Kasus Zodiac Killer tetap menjadi investigasi berkelanjutan untuk divisi FBI dan mitra penegakan hukum lokal. Seorang programmer komputer asal Belgia dan seorang matematikawan asal Australia mengatakan kepada media bahwa memecahkan sandi itu sangatlah menarik dan kami sudah memikirkan solusinya. Ketika saya pertama kali melihat sandi dari Zodiac Killer bertahun-tahun yang lalu, saya berpikir, oh, saya bisa menulis program komputer dan menyelesaikannya. Dia berkata, tidak sesederhana itu. Sandi tersebut telah berusaha dia pecahkan selama 14 tahun dan bahkan sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya. Ciao.